Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlian Sandi Prayoga. NIM saya 23930383. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Asal saya dari Sumatera Selatan. Umur saya sekarang 21 tahun. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang pengalaman saya dalam menjadi pemimpin di acara dialog prodi pada organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang di bawah naungan prodi, yaitu Prodi Akuntansi sendiri, yang bekerja di dalam organisasi mahasiswa, mau pendidikan, sosial masyarakat, bisnis, ataupun yang lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan visi, misi, dan strategi saya. Oke, visi saya dalam menjadi pemimpin tersebut yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Akuntansi sebagai organisasi yang unggul, inovatif, dan berkontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan akuntansi, serta menciptakan mahasiswa yang profesional dan berintegritas. Misi saya dalam pengembangan visi yaitu meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik mahasiswa akuntansi melalui program kerja yang berorientasi pada pengembangan diri, membangun jaringan komunikasi yang kuat antara mahasiswa dan dosen serta alumni, mengadakan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa akuntansi dan masyarakat, mendorong budaya kerja yang transparan, kolaboratif, dan berlandaskan integritas. Untuk strategi sendiri yaitu melaksanakan program kerja yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, mengoptimalkan media komunikasi dan informasi untuk meningkatkan keterlibatan anggota, membangun hubungan yang erat dengan pihak internal kampus dan eksternal seperti perusahaan atau organisasi yang lainnya, menerapkan evaluasi rutin terhadap kinerja organisasi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, proses memimpin dialog prodi. Dalam proses ini yaitu saya mempunyai tiga tahap. Yang pertama, perencanaan awal, yaitu mendiskusikan tujuan dialog dengan dosen atau pihak prodi, menetapkan tema, jadwal, tempat, dan narasumber, membuat tim kerja untuk menangani tugas yang spesifik seperti dokumentasi, publikasi, dan teknis. Yang kedua, koordinasi anggota, yaitu mengadakan rapat persiapan untuk menjelaskan tujuan dan teknis, menugaskan peran kepada anggota berdasarkan kemampuan dan minat. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pastikan semua persiapan teknis sudah selesai. Buka acara dengan beragam yang menginspirasi. Awasi, memutar dialog, dan memastikan pembahasan sesuai dengan tujuan. Untuk penjelasan pada anggota yang didasarkan pada visi dan misi saya yaitu ada tiga. Yang pertama, pembagian tugas yang jelas. Pastikan setiap anggota memahami dan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu memotivasi dan apresiasi. Selalu memberikan motivasi dan penghargaan kepada anggota atas kontribusi mereka. Yang ketiga adalah transparansi dan komunikasi terbuka, yaitu membangun komunikasi dua arah kepada anggota agar merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ini cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Yang pertama, masalah internal, yaitu komunikasi terbuka. Dan yang kedua, mediasi. Dan yang ketiga yaitu tim penyegaran. Untuk masalah eksternal, yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah negosiasi, dan yang ketiga adalah adaptasi. Untuk gaya kepemimpinan yang cocok, yaitu saya memakai gaya transformasional. Yang pertama, fokus pada pemberdayaan anggota. Yang kedua, menginspirasi dengan visi jangka panjang. Yang ketiga, memberikan teladan dan motivasi. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi anggota. Mengapa saya bilang cocok? Karena gaya ini sesuai dengan saya yang ingin menciptakan perubahan positif dan membangun semangat kolaborasi antar anggota atau antar lingkup dalam organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu cara mengambil keputusan dalam program kerja. Yang pertama, analisis situasi, yaitu memahami kelemahan atau peluang yang ada. Yang kedua, melibatkan tim.
melibatkan semua anggota untuk memberikan masukan atau alternatif solusi. Yang ketiga, berdasarkan data. Pastikan keputusan didukung oleh fakta dan data yang relevan. Yang keempat, memperhatikan dampak. Evaluasi dampak positif dan negatif dari setiap opsi keputusan. Yang kelima, tegas. Ambil keputusan dengan percaya diri dan komunikasi yang jelas dengan anggota. Yang terakhir yaitu adalah implementasi setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kedisiplinan dalam disiplin dalam menerapkan manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas harian. Yang kedua, empati, meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami kebutuhan orang lain. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu membangun hubungan baik dengan teman, keluarga ataupun kolega. Yang keempat, berpikir strategis, yaitu menggunakan pendekatan solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah pribadi. Yang kelima yaitu komunikasi efektif, menyampaikan ide atau pendapat dengan cara yang jelas dan persuasif. Dari semua penjelasan di atas merupakan pengalaman dan penjelasan saya mengenai proses dan jalannya memimpin sebuah acara, yaitu acara dialog prodi atau Sarasehan dalam himpunan mahasiswa akuntansi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.